Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini di hari Sabtu 29 Juli 2023 ini. Sembari kita mempersiapkan aktivitas kita sepanjang hari ini dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah minggu kita esok hari, mari Bapak Ibu kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin kita pernah menghadiri acara duka. Baik mungkin teman segereja kita atau bahkan keluarga kita atau orang yang kita kasihi, boleh kita lihat. Jadi dalam rumah duka itu ada di sana kesedihan. Dalam rumah duka itu ada ratap tangis, ada air mata yang begitu menyesakkan, atau kejadian-kejadian, atau bahkan mungkin kita saat ini baru kehilangan orang yang kita kasihi, apalagi kepergiannya sangat begitu mendadak, atau bahkan banyak rancangan-rancangan yang sudah kita rencanakan dengan orang yang kita kasih itu yang mendahului kita, tetapi duka yang amat dalam, duka yang amat pilu dapat kita rasakan dengan situasi itu. Mengapa kitab Pengkhotbah ini mengatakan adalah lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta? Jadi mau mengingatkan Bapak Ibu akhir dari setiap kehidupan kita. Jadi jikalau kita pergi ke rumah duka atau melihat orang yang telah mendahului kita meninggalkan dunia, itu menjadi cerminan bagi kita Bapak Ibu. Jadi jikalau saat ini mungkin kita melihat jenazah dari orang yang kita lihat, atau saudara atau keluarga kita atau siapapun itu, dalam suatu saat kita akan berpikir, kelak aku akan seperti ini. Aku akan dikelilingi oleh orang-orang dan akan mendoakan aku kelak. Kelak aku akan berbaring terbujur seperti ini. Itu mengajarkan kita Bapak Ibu kembali tadi itu adalah hidup di dalam kerendahan hati. Hidup kita di dunia ini terbatas. Jadi jikalau kita dapat mengetahui dan melihat Bapak Ibu Saudara-saudariku, umur kita mungkin bisa makin bertambah, tenaga kita, kekuatan kita, penglihatan kita, kekuatan kita atau daya berpikir kita semakin meninggalkan kita Bapak Ibu. Itu menunjukkan memang kematian itu sangat dekat dengan kita. Jadi hal ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, mari mempergunakan hari-hari yang diberikan Tuhan ini sedemikian rupa. Jangan menyanyiakan kehidupan ini dengan lalap bermusuh, atau hidup selalu dalam kedengkian, atau hidup selalu dalam ketidakbaikan kepada sesama. Dia bertemu di sini, dia berantem. Dia bertemu dengan di sini, dia berantem. Jangan kita habiskan hari-hari kita untuk hal-hal yang menguras energi kita. Mari kita katakan, saya boleh hidup sampai saat ini ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jikalau Tuhan masih memberikan aku kesempatan hidup, bukan berarti aku yang lebih baik daripada yang mendahului aku. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup berkenan di hadapannya, untuk dapat melakukan hal yang baik selama kita di dunia ini. Maka hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita,
mari segera kita lepaskan. Mari segera kita tinggalkan. Yang dulunya kita tidak bisa tentram melihat orang lain berjaya. Mungkin kita adalah orang yang harus maunya saja dituruti. Mari kita belajar untuk bisa menghargai, karena suatu hari kelak saya pun akan seperti orang yang di depanku ini yang terbujur di dalam jenazah ini. Maka pengkhotbah ini sedang mengarahkan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, selagi Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, mempergunakannya sebaik-baik mungkin untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mempergunakannya sebaik-baik mungkin, semakin bermanfaat di tengah-tengah keluarga dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Mari menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan mari tetap di dalam kerendahan hati, dan kita menyadari hidup kita di dunia ini pasti berakhir, tetapi kasih Kristus tiada berakhir, baik ketika kita hidup di dunia ini atau ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, tetapi Allah menjanjikan surga bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami hidup dalam kerendahan hati, supaya kami menyadari untuk segala sesuatu yang ada di bawah langit ini adalah terbatas. Oleh karena itu kami juga mengalami keterbatasan di dunia ini. Kami memiliki batas hidup di dunia ini. Maka jikalau sampai saat ini, jikalau Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, biarlah kami melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Jangan kami merasa kami akan hidup selama-lamanya, tetapi kami akan juga berakhir dari dunia ini. Lepaskan daripada kami kebencian, keangkuhan, kesombongan, tetapi biarkan kami hidup di dalam kerendahan hati dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini, itu karena perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.